Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Menjadi Terang Dunia. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hakikinya, umat kerajaan sorga adalah garam yang menyembuhkan bagi bumi yang telah jatuh dan dirusak. Tetapi di dalam perilakunya, umat kerajaan sorga adalah terang yang memancar di dalam dunia yang gelap ini. Terang adalah sinar pelita yang menerangi orang yang berada di dalam kegelapan. Bagi dunia yang gelap, kita menjadi umat kerajaan sorga, menjadi terang yang mengenyahkan kegelapan dunia. Sebagai terang yang memancar, kita seperti sebuah kota yang terletak di atas gunung, kota yang tidak dapat disembunyikan. Namun, hanya dengan cara dibangunkan bersama, barulah umat kerajaan dapat menjadi kota yang terletak di atas gunung. Kota ini menjadi terang yang memancar. Jika kau beriman di dalam kelompok-kelompok dibangun bersama, maka setiap kelompok akan menjadi bagian dari kota yang terang yang terletak di atas puncak gunung. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20, gereja-gereja adalah kaki pelita emas. Prinsip kota dan kaki pelita adalah sama. Tidak ada yang individu. Keduanya bersifat korporat. Kaki pelita seperti kota, bukan kaum beriman yang individu, melainkan gereja. Bila kita di luar gereja, kita bukanlah bagian dari kaki pelita. Untuk menjadi bagian dari kaki pelita, kita harus dibangun di dalam gereja lokal. Gereja lokal adalah kaki pelita, diibaratkan oleh Tuhan sebagai kota terbangun yang terletak di atas puncak gunung. Bila kita terbangun di lokal kita, kita akan berada di atas gunung. Tetapi bila kita berserakan, kita terpecah belah dan terpisah satu sama lain, kita akan berada di lembah yang rendah. Matius 5 ayat 15 berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, bahasa asli adalah gantang, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Penyinaran terang ada dua aspek. Di aspek pertama, terang itu seperti kota yang menyinari orang di luar. Di aspek yang kedua, terang dunia itu seperti pelita. Di atas kaki pelita menyinari semua orang yang ada di dalam rumah. Ini berarti bahwa penyinaran terang dunia ini memiliki dua aspek. Aspek yang lahiriah dan aspek yang batiniah. Terang sebagai kota di atas gunung menyinari orang di luar. Sedangkan pelita yang menyala di atas kaki pelita menerangi mereka yang berada di dalam rumah. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kita sebagai umat kerajaan atas orang lain tidak boleh berhenti hanya sampai di luar saja, tetapi juga perlu masuk sampai memengaruhi keadaan batin. Jika kita sebagai orang Kristen khawatir akan nafkah kita, khawatir akan banyaknya uang yang dapat kita peroleh, maka kekhawatiran ini akan menjadi suatu gantang yang menutupi terang kita. Saudara, dari pengalaman kita, kehidupan yang bebas dari kekhawatiran bisa menggerakkan dan menjamah hati orang. Jika kita berkontak dengan orang lain, dan orang lain dapat merasakan bahwa kita selalu bergembira dan menikmati Tuhan,
Dia akan benar-benar tersentuh dan terjamah karena kehidupan kita. Orang dunia umumnya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan tercengkeram dengan segala macam kerisauan. Senantiasa takut sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan atau kesulitan-kesulitan dari atasan mereka. Namun, jika teman kita atau famili kita terjamah oleh kehidupan kita yang bebas dari kekhawatiran, oleh karena wajah kita yang berseri-seri karena sukacita dalam Tuhan, maka ketika ia berkontak dengan kita, ia akan selalu mendengar bahwa Anda memuji Tuhan, bahwa Anda menyatakan bahwa betapa ajaibnya hidup gereja. Ini menjadi terang yang dapat menembus batinnya dan menyinari batinnya. Saudara, melalui penyinaran terang yang demikian, ia akan tertaklukkan. Ini bukan sekedar penyinaran yang biasa yang bersifat lahiriah, melainkan penyinaran yang khusus yang bersifat batiniah. Penerangan yang batiniah ini bisa menembus batin orang dan membuat mereka menjadi percaya. Pada akhirnya, saudara-saudara, melalui kedua aspek penyinaran ini, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, kita akan dapat memuliakan Bapa kita yang di sorga. Melalui perilaku kita yang memancarkan terang, baik secara lahiriah maupun batiniah, orang dapat melihat Allah. Orang dapat dibawa kepada Allah. Penyinaran kita akan memuliakan Bapa. Sebab penyinaran ini mengekspresikan apa adanya Bapa. Sesungguhnya kemuliaan adalah Allah sendiri yang terekspresikan. Ketika kita sebagai umat kerajaan mengekspresikan Allah Bapa kita dalam perilaku dan perbuatan baik kita, orang-orang melihat Allah. Orang-orang memuliakan Allah. Allah yang tersembunyi adalah Allah sendiri. Tetapi ketika Allah diekspresikan, itulah kemuliaan Allah. Jika kita sebagai umat kerajaan memiliki terang dunia yang bersinar demikian, Allah akan diekspresikan di dalam penyinaran ini. Semua orang di sekeliling kita akan nampak kemuliaan, sehingga Allah bisa terekspresikan. Allah dapat ternyatakan. Orang lain melihat Allah dalam penyinaran kita. Itulah kemuliaan bagi Allah. Semoga Tuhan mendapatkan kita menjadi terang dunia yang memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami terang dunia. Bapa, belas kasihanilah kami, sehingga kami dalam segala perilaku kami, tindak tanduk kami, pikiran dan perkataan kami dapat menjadi terang yang terus bercahaya, yang terus bersinar di dalam dunia yang gelap ini. Ampuni kami Bapa, karena kekhawatiran hidup, terang kami menjadi terselubung oleh gantang. Kami tidak bisa memuliakan Engkau. Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa bersukacita dalam segala keadaan, menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, agar kami dapat mengekspresikan dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.